Sejak pagi warga Sibolga, Sumatera Utara yang didominasi emak-emak ini rela berdesakan dan mengantre hingga berjam-jam demi bisa membeli minyak goreng. Warga berdesakan dengan membawa jerigen kosong karena minyak goreng di wilayah Sibolga langka dan harganya tinggi. Agen penjual minyak goreng di Jalan Sisingamangaraja ini menjual minyak goreng seharga Rp12.500. Lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp11.500. Namun menurut warga, harga agen minyak goreng ini lebih murah dari di tempat lain. Sulit dapatkan minyak. Ya, sulit. Minyak itu nggak ada. Nggak ada ya? Langka ya bang? Langka. Jadi untuk saat ini antri di sini bang? Antri lah. Desak-desakan lah bang mengambil? Ya, mulai dari pagi lah. Kelangkaan minyak goreng juga terlihat di pasar Sibolga Nauli. Akibat kelangkaan minyak goreng, penjual sulit mendapatkan minyak goreng dengan harga normal. Pedagang harus mengeluarkan modal untuk membeli minyak goreng hingga Rp25.000 per liternya. Yang biasa itu Pak mahal kan sekarang. Iya. Mau sampai 25, mau sampai 23. Di pasar ini seperti apa? Di pasar ini minyak kosong. Kan? Kosong. Sama sekali kosong minyak di sini. Iya, kan saya tanya mengapa begitu mahalnya minyak makan, lagi kosong minyak baru katanya. Yang Jadi, ada sekarang minyak kemasan. Jadi untuk harga Minyak sendiri? kemasan ini pun mahal Pak. Kelangkaan minyak goreng di kota Sibolga sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan. Empat warga desa Wadas ditangkap polisi saat pengukuran tanah, beberapa sudah dibebaskan. Anak Gubernur Kalimantan Utara dan kader PSI korban kecelakaan tunggal mobil terbakar. Tiga pelajar SMP menjadi korban tabrak lari, satu diantaranya meninggal dunia di lokasi. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Wilson Purba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Selamat sore Stefani, kita awali iNews sore dengan informasi dari 64 warga desa Wadas yang ditangkap aparat kepolisian. Beberapa sudah dibebaskan. Kapolda Jawa Tengah berjanji akan membebaskan warga yang ditahan pada hari ini. Aparat kepolisian bersenjata lengkap mendatangi desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Polisi berdalih aparat hanya bertugas mengawal pengukuran tanah proyek tambang yang sedianya digunakan untuk pembangunan bendungan bener. Tugas kepolisian di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi berupa tanaman, pohon atau apapun yang ada di atas lahan itu tadi. Upaya pengukuran lahan ditolak warga yang tidak setuju dengan proyek bendungan tersebut. Alasannya, warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani mengandalkan lahan itu sebagai sumber mata pencaharian. Kericuhan pun berujung pada penangkapan puluhan warga, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Aksi represif aparat polisi di desa Wadas ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga siang tadi, sejumlah aparat kepolisian masih mengawal pengukuran tanah oleh petugas BPN di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sejumlah warga yang menolak pembebasan lahan untuk pertambangan mengaku ketakutan.
Dalam video yang direkam Rabu siang, tampak sejumlah aparat kepolisian masih berjaga di Desa Wadas. Mereka mengawal petugas BPN Jawa Tengah melakukan pengukuran tanah. Sejumlah warga yang kontra dengan pembebasan lahan mengaku ketakutan dengan adanya aktivitas ini. Kira kita barang tadi ya? Sorry barang tadi. Oh iya sampai. Berapa sampai ini? Kira kita barang tadi ya? Sorry barang tadi. Oh iya sampai. Ya pemirsa, inilah saat-saat kepolisian bersama warga berkumpul di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Polisi mengawal petugas BPN untuk mengukur tanah di sana yang akan dijadikan lokasi tambang. Kita menuju ke kawasan Desa Wadas untuk melihat kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami Anissa Rizkia di sana. Selamat sore Anissa. Apakah hingga saat ini polisi masih berada di sana dan mengapa warga ketakutan, Anissa? Ya, Wilson dan juga pemirsa, saat ini situasi di Desa Bener, tempat saya melaporkan ini adalah di depan kantor Polsek Bener di Jalan Purworejo Magelang. Dan di samping saya ini ada kantor kecamatan juga saat ini diawasi dan juga dijaga oleh pihak kepolisian. Menurut informasi yang kami dapatkan, ratusan personil dari gabungan Polsek yang ada di Purworejo, kemudian dari Polda Jawa Tengah ini dan juga Polres Purworejo saat ini masih mengamankan kawasan Desa Bener yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Dan memang pasca dari kericuhan yang terjadi di Desa Bener, yakni dengan adanya pembangunan bendungan Wadas ini, memang pada saat kejadian itu sedang dilakukan pengukuran dan identifikasi lahan milik warga. Dan menurut data yang kami dapatkan, memang terdapat 617 lahan yang terdampak, di mana diantaranya 346 lahan pemilik lahan sudah menyetujuinya, namun masih ada 133 warga yang menolak dan 64 warga, maksud kami adalah dari 133 yang menolak ini dan sisanya belum memberikan jawaban, ataupun hingga saat ini pemerintah pun juga masih menunggui apakah lahan mereka berkenan untuk dilakukan pembangunan dari bendungan Wadas. Selanjutnya menurut informasi juga 64 warga yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ini masih berada di Polres Purworejo, yang mana dari pemerintah menjanjikan bahwa hari ini nantinya 64 warga ini akan dibebaskan begitu setelah adanya pembinaan dari pihak kepolisian. Dan hingga saat ini memang dari jadwal pemerintah saat ini dari tanggal 8 Februari hingga tanggal 10 Februari nanti akan adanya pengukuran bagi lahan-lahan warga yang sudah menyetujuinya. Menurut data tadi saya sudah membacakan begitu, ada 346 warga yang menyetujui. Jadi pengukuran ini dilakukan untuk lahan yang sudah disetujui oleh para pemilik lahannya. Seperti itu Wilson, laporan sementara dari Purworejo. Baik, Anissa, secara hukum sebenarnya untuk status lahan ini sudah jelas seperti itu. Warga seharusnya sudah bisa menyerahkan lahannya, dan untuk uang gantinya sudah ada 57% yang diserahkan oleh pihak yang bersangkutan kepada warga di sana. Lantas, mengapa warga masih menolak, Anissa? Apa alasan pasti mereka masih menolak polisi untuk datang ke sana dan juga menolak BPN mengukur tanah mereka? Ya, beberapa warga menyatakan bahwa faktor utamanya mereka takutkan adalah faktor lingkungan yang berdampak pada sumber mata air yang menjadi salah satu sumber kebutuhan warga ini. Nantinya jika pembangunan bendungan ini akan mengganggu sumber mata air mereka. Seperti itu, Wilson.
Baik. Lalu apa upaya dari pihak kepolisian dan juga BPN, Anissa, agar masyarakat ini bisa mengerti sehingga untuk penyelesaian kasus ini tidak membuat emosi, Anissa? Baik, hingga saat ini memang dari pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat terus melakukan pendekatan dan juga memberikan ruang dialog kepada warga, terutama yang warga masih kontra begitu dengan adanya pembangunan bendungan bener di Desa Wadas ini. Dan memang upaya ini juga melibatkan dari Komnas HAM begitu, di mana para warga yang belum memberikan izinnya atau masih menolak hingga saat ini masih dilakukan pendekatan. Seperti itu informasi yang kami dapatkan. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf terkait insiden penyerbuan Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Sementara Kapolda Jawa Tengah memastikan warga Wadas yang ditangkap segera dibebaskan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas insiden penyerbuan ke Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah kemarin. Ganjar juga memastikan warga Wadas yang ditangkap segera dilepas. Sementara pihak BPN menyatakan yang terjadi di Desa Wadas bukanlah pengambil alihan lahan, melainkan hanya pengukuran tanah. Personil yang kita kerahkan adalah 250 personil. Sudah sesuaikan kekuatan dan hakikat ancaman yang nanti timbul di sana. Di sana tidak ada ancaman. Kita hanya backup 10 tim dari BPN. Sehingga kita perlu masing-masing tim kita bekali 20 personil untuk nempel di tim-tim BPN. Karena yang ukur itu banyak. Jalan tapak besar. Dan itu kita bagi habis 10 tim dengan harapan kecepatan yang kita lakukan. Itu pertama. Sehingga tidak ada anggota Polda ribuan masuk kampung, tidak ada. 250. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan Bapak, kita fasilitasi. Berjalannya waktu, dan ada 36 bidang lagi masyarakat kita yang belum menerima. Di sana terjadi kontak yang menerima dan tidak. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wakapolda, intens sekali, untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, wabil khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat, masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Komnas HAM, dan Komnas HAM pun sepakat dengan itu. Karena selama ini di antara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu. Bahwa saya Pak Gubernur bahwa Pemkot ini pernah dilakukan gugatan, namun gugatan itu ditolak. Sehingga kita selalu pelaksana akan menjalankan kegiatan inventarisasi perhutanan dalam rangka untuk mengetahui jumlah luas yang di dalamnya, pemegangan tanah di atasnya. Tadi sudah ditegaskan bahwa yang kita laksanakan adalah terhadap pihak yang sudah menerima, sehingga yang belum menerima itu kita hindari. Di dalam hal ini ya, kita membentuk 10 tim, ya, sebenarnya lebih 8 orang. Ini ada dari BPN, dari disampaikan, kemudian dari pertanian, kemudian dari Pendagri, juga pemilik yang kita targetkan setiap hari ini kita laksanakan bisa memberikan 15 sampai 23.
Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi tiba di Mandalika, pembalap-pembalap MotoGP menikmati pantai sambil bersantai. Tetap bersama kami.